Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosef Kevin Dendrata dengan NRP 5025241146. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Nathan Sudiantara dengan NRP 502-524-1159. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil final project kami dari sistem basis data yang berupa database Medcare Hospital. Dan ini adalah tampilan utama dashboard dari kami. Di sebelah kiri, ada navbar, navigation bar yang berisi About Us, Doctors, Patients, Appointments, Medicines, dan Payments. Di About Us sendiri, nantinya akan di hyperlink menuju deskripsi dari database kami. Lalu selanjutnya untuk Doctors, Patients, Appointments, Medicines, dan juga Payments akan berisikan form dan juga informasi data yang dimiliki dari Medcare Hospital. Pada bagian atas, ada header yang berisikan report, CDM dan PDM, serta kontak dari pembuat database, yaitu kami sendiri. Pertama, di sini di page contact ada page kontak kami, yaitu sebagai pembuat database dari Medcare Hospital. Selanjutnya, About Us merupakan deskripsi dari Medcare Hospital Database System ini, yang merupakan database system yang di-develop untuk memanage dan juga memproses informasi kritikal yang ada di Medcare Hospital, mulai dari transaksi, mulai dari appointment, doctors, pasien-pasiennya, preskripsi untuk obat-obat yang dimiliki, dan segala macam. Jadi, sistem database ini dibuat untuk mempermudah segala operasi yang ada di Medcare Hospital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk CDM dan PDM-nya. Pertama untuk CDM, jadi relationship yang pertama adalah spesialis menuju dokter, di mana tabel spesialis menampung segala variasi dari spesialis yang kemudian akan dimasukkan kepada tabel dokter dengan relation one to many. Lalu, tabel dokter akan memiliki relationship one to many kepada schedule, karena satu dokter bisa memiliki lebih dari satu schedule. Lalu, tabel dokter juga akan one to many ke appointment beserta pada pasien, dari pasien to appointment one to many. Selanjutnya dari appointment akan direlasikan secara many to many kepada medicine, di mana satu appointment dapat memiliki banyak medicine dan satu medicine juga dapat dimiliki oleh banyak appointment. Lalu di setiap appointment juga akan memiliki pembayaran, sehingga relationnya adalah one to one, karena setiap appointment hanya memiliki satu status pembayaran. Lalu untuk PDM-nya sama seperti sebelumnya, spesialis dan dokter maka akan ada foreign key dari spesialis ID. Lalu dokter menuju schedule dengan one to many akan mendapatkan dokter ID di schedule. Lalu di tabel appointment tentunya akan mendapatkan foreign key dari dokter ID dan patient ID untuk sebagai referensi pasien dan dokter pada perjanjian tersebut. Lalu pada tabel payment akan mendapatkan ID dari appointment yang tentunya nanti bisa direferensikan untuk melihat janji temu yang dilakukan oleh dokter dan pasien yang bersangkutan. Lalu pada PDM juga terdapat tabel baru, yaitu appointment medicine, di mana ini merupakan tabel gabungan dari appointment ID dan medicine ID yang memuat appointment itu serta obat apa saja yang diberikan oleh dokter. Lalu juga ditambahkan quantity sebagai bentuk jumlah dari obat yang diberikan. Lalu ada tabel medicine juga. Selanjutnya akan ke form pertama, yaitu doctors. Pada form doctors sendiri akan berisikan ID, nama, spesialis, email, telepon, dan juga jenis kelamin dari dokter yang ada di Medcare Hospital. Dalam pendataan ini, segala data, nama dari spesialis dan juga email segala macam akan di-store di form ini. Di bawah juga ada doctor's list serta 2 buah attachment berupa report yang berisikan performa dari dokter yang ada serta schedule dari setiap dokter. Di sini juga ada tombol-tombol yang dapat digunakan untuk melihat
data-data yang ada di form daftar ini sendiri. Pada form daftar sendiri juga, kita dapat menambahkan data baru seperti ini. Dengan mengisi ID, nama, spesialis, email, telepon, dan juga jenis kelamin secara manual, kita dapat menambahkan data baru ke dalam database sistem ini melalui formulir ini. Setelah mengisi semua data yang diminta, kita sendiri dapat menyimpan data ini langsung ke dalam database secara lebih mudah dan juga praktis. Lalu, apabila ada data yang ingin dihapus atau data yang sudah tidak digunakan, kita dapat menghapus data tersebut seperti ini. Selanjutnya, kita masuk kepada navigasi pasien. Di navigasi pasien ini dapat dilihat ID dari pasien tersebut di rumah sakit, lalu nomor induk kependudukan dari pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, alamat, dan telepon dari pasien tersebut, beserta jenis kelaminnya. Sama seperti tabel dokter sebelumnya, kita bisa melihat list nama pasien di bawah ini, dan juga kita bisa melihat report dari perjanjian yang dilakukan oleh semua pasien yang sudah membayar appointment tersebut maupun yang belum membayar. Lalu juga sama seperti sebelumnya, kita bisa melakukan navigasi record pada form pasien tersebut untuk next, before, last, maupun first. Sama seperti sebelumnya juga, kita bisa menambahkan data baru, menyimpan dan membuang data. Selanjutnya, di formulir appointments. Di sini akan didata ID appointment, nama dokter, nama pasien, waktu dan juga tanggal dari appointment itu sendiri, serta kondisi dari pasien yang meminta appointment ini sendiri. Sama seperti formulir sebelumnya, kita dapat menambahkan data baru, menghapus data baru, ataupun navigasikan ke data-data sebelumnya. Selain itu, juga ada report yang berupa prescribed medicine yang berisi data-data obat yang diberikan pada perjanjian tersebut. Selanjutnya, pada formulir medicine dapat dilihat bahwa ini merupakan formulir di mana segala data obat-obatan disimpan. Yang pertama kita bisa melihat dari ID, lalu nama obat, deskripsi obat, dan harga dari obat itu sendiri. Sama seperti sebelumnya juga, kita bisa menambahkan obat baru untuk jenis untuk menghadapi dan mengatasi penyakit dari pasien dengan jenis khusus. Lalu sama seperti sebelumnya, kita juga bisa melihat list obat-obatan beserta harganya di bawah. Lalu ada juga report dari obat-obatan yang sudah diambil untuk appointment jumlahnya, serta berapa uang yang perlu dihabiskan pasien untuk membeli obat tersebut. Lalu di formulir terakhir ada formulir payment. Di sini mendata setiap transaksi yang ada dari appointment yang sudah disebutkan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ada berisikan payment ID, appointment ID, nama dokter, nama pasiennya, waktu dari appointment tersebut, serta status dari paymentnya, apakah sudah dibayar ataupun belum. Sama seperti sebelumnya, di bawah juga ada payment list untuk setiap data dari appointment yang sudah dibayar ataupun belum dibayar, serta ada 2 report yang membedakan antara appointment yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar. Selanjutnya kita menuju navigasi report. Di report kita bisa melihat beberapa hasil laporan dari database kami. Yang pertama ada dokter performance. Di sini kita bisa melihat nama dokter serta spesialisnya diikuti dengan nominal atau uang yang berhasil diperoleh dokter melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat. Di sini kita bisa lihat untuk kembali ke font, kita bisa melakukan tombol silang ini untuk kembali ke landing page. Lalu yang kedua ada spesialis performance.
Di report ini kita mengklasifikasikan total pendapatan berdasarkan spesialis dari dokter pada rumah sakit Medcare. Bisa dilihat juga. Lalu yang ketiga kita punya hospital schedule. Di sini dapat kita peroleh jadwal dari masing-masing spesialis dengan dokternya untuk jadwal praktek dari dokter tertentu di hari apa, seperti itu. Disajikan pula jam mulai dan jam berakhir dari praktek dokter tersebut untuk setiap spesialis dan setiap dokter. Selanjutnya, terdapat Hospital Daily Report yang menunjukkan uang masuk pada rumah sakit setiap harinya. Lalu juga ada report untuk bulanan. Di sini kita menyajikan hasil pemasukan rumah sakit berdasarkan setiap bulannya. Lalu terdapat juga report untuk penghasilan rumah sakit dalam 1 tahun. Bisa dilihat untuk menganalisis kenaikan atau penurunan dari pendapatan rumah sakit. Selanjutnya ada report purchase medicines. Di sini dapat dilihat nama-nama obat beserta total obat yang telah diberikan kepada pasien secara keseluruhan. Dapat dilihat bahwa obat terbanyak adalah clarithromycin dengan total 18, lalu vitamin dan sebagainya. Selanjutnya terdapat report patients medicine spendings. Di sini dapat dilihat total pengeluaran pasien untuk pembelian obat di setiap appointment atau secara keseluruhan appointment. Dapat dilihat mulai dari pasien bernama Bau Warna mengeluarkan sebanyak $72, lalu pasien dari Murti $60 dan sebagainya, hingga sampai yang terkecil di $0,75. Lalu selanjutnya ada report appointment list. Di sini disajikan keseluruhan perjanjian janji temu antar dokter dan pasien yang dilakukan di rumah sakit Medcare. Mulai dari ID pasien, lalu appointment apa yang dilakukan, dengan dokter siapa, dan kapan appointment ini dilaksanakan. Lalu seperti sebelumnya telah dikatakan, ada report mengenai paid appointments, di mana report ini menunjukkan berapa pasien siapa, kapan dibayarnya, dengan ID appointment yang mana, serta total yang dibayarkan oleh pasien. Di paid appointments ini, list yang ditunjukkan adalah segala pembayaran yang setelah lunas atau statusnya paid. Dan di report kami yang terakhir ada unpaid appointment. Berbeda dari yang paid appointment, di sini menunjukkan tanggal dari status terakhir, lalu appointment ID-nya, NIK, nomor induk kependudukan, lalu nama pasien, dan nomor telepon pasien, serta tagihan yang belum dibayar oleh pasien dengan appointment tertentu. Bisa dilihat seperti berikut. Baik, sekian saja presentasi dari hasil database kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.